Kalau misalnya suatu hari ketika kamu lagi sendiri, tiba-tiba di samping mata kamu melihat ada suatu bayangan. Pas kamu nengok, yang kamu lihat adalah diri kamu sendiri berdiri dengan muka yang sangat persis mirip seperti kamu. Tapi perbedaannya adalah dia lebih pucat. Dan itu bukan bayangan dari kaca, bukan refleksi yang kamu lihat dari cermin ataupun air, tapi itu benar-benar nyata ada di depan kamu, seperti orang. Di Jerman ada satu kata yang bernama doppelganger. Mungkin doppelganger itu sudah familiar kali ya. Itu kan suatu hal yang sering istilahnya dipakai di mana-mana untuk sesuatu yang mirip persis seperti kita. Tapi di Jerman itu artinya adalah double walker atau muka ganda. Fenomena ini adalah fenomena yang tidak asing di seluruh dunia. Banyak orang yang bilang bahwa setiap manusia memiliki kembaran. Namun kembaran itu bukanlah kembaran yang manusia sendiri, tetapi kembaran gaib. Dan konon katanya, apabila kita bertemu dengan doppelganger kita, itu adalah hal yang sangat buruk. Karena bila kita bertemu dengan doppelganger, yang diikuti oleh kita adalah ajal dan kematian. Konten dalam podcast ini mengandung tema-tema yang berpotensi memicu ketidaknyamanan, seperti deskripsi grafis tentang ketindakan kekerasan, pembunuhan, kematian, trauma, mental illness, ritual, sihir, dan hal-hal supernatural lainnya seperti hantu. Jika kalian merasa sensitif dengan topik-topik ini, disarankan untuk melanjutkan dengan hati-hati atau mempertimbangkan untuk melanjutkannya atau tidak. Turn down the lights, snuggle up tight, and get ready for another Talk Tales. Siapa bilang kalau urban legend, mitos dan cerita rakyat tidak memiliki basis fakta? Bagaimana kalau hal-hal yang selama ini kita pikir tidak nyata memiliki kenyataannya di dunia nyata? Selamat datang di Talk Tales, di mana kita akan membagikan kisah legenda yang bertemu dengan realita dan juga mitos yang tidak hanya cerita. Nama aku Diski dan aku di sini bersama dengan I'm Afrina. Di hari ini aku akan menceritakan tentang suatu kasus yang di mana-mana itu terjadi, baik itu di negara barat maupun di Asia dan khususnya ada di Indonesia. Kamu pernah gak sih mendengar cerita bahwa ada orang lain yang melihat diri kita di suatu tempat, tetapi sebenarnya itu bukan kita? Dan beberapa kali ini terjadi di seluruh mancanegara. Aku sering membaca ceritanya dan diyakini kalau ini adalah fenomena dari doppelganger. Banyak tahu waktu a few years ago, I think there's videos about the trending doppelganger gitu kan. Serem sih. Di dalam agama Islam juga ada makhluk jin yang rupanya sama kayak kita. Namanya jin Qarin. Katanya jika kita melihat sosok dari orang yang kita kenal atau yang sudah meninggal, berarti itu adalah jin ini. Dan kita tidak diperbolehkan untuk berinteraksi dengan sosok ini. Kita disarankan untuk langsung berdoa. Ada satu kisah yang diceritakan oleh keluarga aku sendiri, dimana waktu itu mama aku waktu awal-awal nikah dengan papa, dia tuh masih tinggal bersama dengan keluarga besar papa aku. Waktu malam hari sekitar jam 9-an di malam Jumat, mama aku sedang berada di kamar tidurnya. Saat itu kamar mereka itu menghadap ke balkon, dan di balkon itu menghadap langsung ke gerbang pintu utama yang dimana orang-orang tuh keluar masuk ke rumah dari situ. Mama aku waktu itu pas dia tidak sengaja melihat ke arah jendela, dia melihat kalau ada lampu yang menyorot ke arah jendela dari lantai bawah. Pas dia lihat, oh itu adalah mobil adik dari papa aku. Akhirnya dia turun ke bawah, dia bukakan gerbang dan dia ketuk pintu mobilnya. Ketuk, kok pulang kenapa nggak menyuarakan bunyi gitu, nggak mencet klakson atau kayak mencet bel, tapi kayak diem aja gitu. Udah dari kapan? Tetapi entah kenapa anehnya adiknya papa aku tuh kayak diem aja. Dia hanya duduk di dalam mobil memegang setirnya dan dengan pandangan menatap lurus. Serem banget. Ya, mama aku berpikir kayak, oh mungkin dia lagi ada di perasaan bad mood atau tidak mau diajak omong atau gimana. Akhirnya mama aku berdiri, lama dia nungguin mobil itu gak maju-maju untuk masuk. Kan aneh ya. Terus mama aku mendengar suara nenek, ibu dari papa aku, memanggil dia dari dalam. Akhirnya dia masuk ke dalam, dan aku tuh nanya, siapa yang datang? Dijawab dong sama mama aku, itu adiknya papa aku yang datang. Pas dia keluar lagi, mobilnya sudah hilang. Gak ada di parkiran atau gak ada di luar. Seakan-akan bahwa dia tuh pergi lagi. Kan aneh ya. Tapi neneknya ngelihat nggak mobilnya? Nenek aku gak ngeliat. Dia cuma ngeliat kalau mama aku tuh ngebuka pintu. Makanya ditanyain, buat apa buka gerbang malam-malam kayak gini gitu. Terus mama aku langsung ketakutan, dia nutup lagi gerbangnya.
Masuk ke dalam rumah, dia cari-cari, manggil-manggil nama adiknya papa aku ini. Gak ada yang nyambut. Gak lama kemudian, sekitar jam 2-an gitu, orang yang benarnya datang ke rumah Pakai mobil. yang sama. Dan kayak pas ditanya apakah kamu pulang waktu itu, dia bilang enggak, orang aku dari kota lain, dari Bandung, kan jauh, aku baru berangkat dari sekitar jam 12-an, baru sampai sekarang. So like, What? siapakah orang itu? Another doppelganger? Ya, maybe. Terus ada juga kejadian yang aku baca dari online. Jadi suatu malam, dia tuh pasangan suami istri gitu. Istrinya itu belum bisa tidur, kayak sekitar jam 1, jam 2-an. Tapi suaminya tuh udah tertidur pulas di sampingnya di kasur. Terus malam itu dia mendengar suara di dapur. Dia pikir itu adalah anaknya dia kan, yang gak bisa tidur, lagi mencari makanan atau apa. Akhirnya dia memutuskan untuk lihat ke bawah, nanyain ke anaknya, kenapa kok belum tidur sih? Mau dibuatin makanan atau gimana? Pas dia ke bawah di dapur itu, dia melihat sosok siapa coba? Suaminya. Sosok punggung suaminya yang membelakangi dia. Dan itu tuh suaminya tuh pakai baju yang sama yang dipakai di dalam kamarnya. Padahal kan suaminya di atas. Yeah. Did she go up to check again? Ya, dia langsung lari ke atas dan suaminya bener lagi tidur. It reminds me of this movie. I wonder if you've seen it, The Last of Us. Movie doppelganger gitu. Jadi ceritanya we actually have other people living underneath us. Tapi orangnya itu semuanya sama. Oh my god, So that's it's so like interesting. the same person. So but they're forced to live underneath. And there's this one day where they rebel and all the underneath people come up, and when they meet themselves, they kill them and they take their place. Oh, ih serem ya. Serem. Dan emang banyak juga yang bilang kalau doppelganger itu hadir dan ingin menggantikan kamu. Iya, sama kayak filmnya itu. Tapi bukan cuman cerita dari mama aku aja yang aku kumpulkan, tetapi kisah ini terjadi oleh seorang presiden Amerika Serikat bernama Abraham Lincoln. Jadi, suatu hari setelah pemilu 1860, Lincoln itu pulang ke rumah dalam kondisi yang lelah. Ia melemparkan dirinya ke sofa dan istirahat untuk mengejamkan matanya sebentar. Namun, saat dia tidak sengaja menengokkan kepalanya ke arah lemari pakaian, yang di situ adalah ada cerminnya, dia melihat bayangannya dia di sana. Namun dalam cermin itu refleksinya dia tuh sangat berubah. Dia melihat bahwa wajahnya itu ada dua bayangan dan dua-duanya itu berbeda. Yang satu dia klaim adalah dirinya sendiri, namun yang satu wujudnya pucat, hidungnya agak berbeda, sedikit lebih membesar, matanya sangat kelam, seakan-akan ada sesuatu di dalamnya. Lincoln menceritakan ini kepada istrinya, yang pada saat itu istrinya hanya bisa bergurau dan bilang kalau itu cuman ilusi aja kali gitu. Dia tuh waktu itu kayak yang kaget banget kan. Dia sontak langsung lihat ngedeketin kaca, tapi ilusi itu langsung hilang. Kemudian tidak lama dari situ, ramalan tentang doppelganger yang diiringi dengan kematian benar terjadi karena Abraham Lincoln ditembak pada 14 April 1865 dan dia meninggal keesokan harinya tanggal 15 April di usia 56 tahun. Who told the story? Seorang yang menulis kisahnya bernama Noah Brooks. Dia bikin bukunya itu. Dan emang cerita doppelganger selalu dikaitkan dengan cerita Abraham Lincoln ini. Bukan hanya dia, beberapa orang dalam sejarah juga pernah mengalaminya, termasuk Elizabeth I. Dia kan dijulukin sebagai the Virgin Queen ya. Seorang yang hingga sampai sekarang tuh terkenal. Di dalam biografinya, sebelum Elizabeth I menghembuskan nafas terakhirnya pada 24 Maret 1603 di Surrey, dia pernah bercerita bahwa suatu hari dia melihat dirinya tertidur di peti kematian. Bentuknya itu sangat pucat, pasi dan membeku seperti mayat yang sudah mati. Saat itu Elizabeth ketakutan dan tidak lama dari ceritanya itu dia ceritakan ke yang lain, dia meninggal. I've heard a lot of stories yang kalau orang mau meninggal itu mereka ada tanda-tandanya iya, gitu. iya. Iya. They feel like they're about to die. Yeah, I've heard about it too. Bahkan aksi-aksinya juga bisa dinilai oleh orang lain gitu. Kayak ini orang kenapa beda banget gitu kan, aneh. Kemudian kamu tahu Catherine the Great gak?
Dia adalah seorang penguasa perempuan paling terkenal yang berkuasa paling lama di Rusia. Dia memerintah sejak 1762 sampai wafatnya 1796 di usia 67 tahun. Dia juga pernah terjadi fenomena doppelganger. Suatu malam, saat dia sedang berbaring di kasurnya, seseorang pelayan mengaku melihat dia masuk ke ruang utama istana. Padahal dia tuh ada di kamar tidurnya. Catherine mendengar hal itu, bangkit untuk menyelidiki apa yang terjadi. Konon, yang dia lihat adalah penampakan mirip dirinya duduk di singgasana tempat duduknya. Catherine kan kaget ya, itu siapa? Dan akhirnya dia memerintahkan penjaga untuk menembak bayangan itu. Namun, bayangan itu tidak terkena dan hilang sekejap mata. Dan Catherine meninggal di tempat tidurnya pada 17 November. So it's like a sign if you see someone that looks like yourself, kematian udah deket gitu. Iya. Tapi kayak banyak banget musuh-musuhnya dia yang mencoba untuk menyebarkan gosip. Yang bahkan sampai sekarang itu berabad-abad tuh gosipnya tuh dipercaya dan bertahan lama. Katanya dia tewas karena berhubungan seksual dengan kuda. Oh my god. Terus ada yang bilang kalau dia meninggal di toilet, tapi kita tidak pernah tahu. Namun kematiannya sering kali dikaitkan oleh fenomena doppelganger. Banyak kisah-kisah doppelganger yang dikaitkan dengan istilah kembar yang jahat yang ingin menggantikan diri kita. Banyak yang bilang bahwa doppelganger sering kali menyesatkan seseorang untuk melakukan hal yang bisa membahayakan diri. Tak jarang, doppelganger mencoba untuk menanamkan ide-ide negatif dalam pikiran seseorang yang menjadi motivasi untuk melakukan tindakan yang tidak baik. Namun, banyak orang yang masih terkesima dan ingin bertemu dengan sosok doppelganger. Kamu pengen gak sih bertemu dengan sosok kembaran kamu? Enggak, sumpah. Like I'm doing fine right now. Tapi kan banyak kayak yang people say that you actually have 7 people that look like you. Iya. 7 doppelganger. Beberapa tahun yang lalu di Indonesia tuh sempat tersebar berita dan beberapa orang ngeklaim kalau mereka telah melakukan suatu ritual. Dan ritual itu dipublish, dipost di akun-akun seperti Facebook, Twitter, dan banyak sekali orang-orang yang nge-engage itu. Retweetnya, like-nya itu sampai banyak. Karena itu adalah ritual di mana kita diajarkan untuk bertemu dengan sosok kembaran gaib kita. Kalau kalian ingin tahu caranya, ritualnya itu seperti ini. Kita mencabut 7 helai rambut kita dan kita kumpulkan 7 kuku, baik itu dari kaki ataupun mau tangan. Jadi totalnya 7. Kita bisa milih kuku tangan atau kuku kaki. Kemudian kita ambil sehelai kain putih dan kita letakkan helaian rambut dan kuku kita ke kain itu. Kemudian kita gulung kainnya dan kita gunakan perasan jeruk nipis atau jeruk perut, dan airnya itu akan kita teteskan ke kain yang sudah digulung. Kemudian kita harus mencari tempat tersembunyi yang orang-orang tidak akan bisa menemukan, lalu kita taruh itu dan kita akan menunggu 7 hari. Di malam ke-7, satu sosok yang mirip dengan kita akan tiba-tiba muncul. Dia akan meniru segala hal yang kita lakukan. Dimanapun kamu berada, kapanpun itu, di malam ke-7 dia pasti akan datang. Misalnya pada saat itu kamu sedang pergi keluar, dia akan ada di sana dan melakukan hal yang sama yang kamu lakukan. Dan katanya, sosok itu hanya muncul selama 7 menit dan setelahnya dia akan pergi lagi. Seusai dari ritual itu, kalian harus membakar atau menghancurkan kain itu dan semua yang ada di isinya. Kalau tidak, maka malapetaka akan mengikuti kamu. Bersebarnya topik tentang ritual yang dari Indonesia itu, bahkan ceritanya itu ditranslatein, dibuat di satu situs online gitu, di post. Dan dia tuh kayak ceritain kalau di Indonesia ada ritual seperti ini dan dicoba sama orang-orang. Dan pas aku baca komennya, ada beberapa yang bilang bahwa mereka mencoba ritual ini dan berhasil. Namun setelahnya orang ini tuh melihat seperti ada bayang-bayangan yang ngikutin dia terus. Terus ada seseorang yang menceritakan kisahnya bahwa dia mencoba untuk mengikuti ritualnya, tapi ada 1 atau 2 step yang dia salah lakuin. Dan entah kenapa semenjak dari itu dia sering melihat sosok perempuan berambut panjang mengenakan gaun panjang yang lusuh, kumel, berantakan dan kotor, sering memandang dia dari jauh dan kayak ngeliatin dia gitu. Dia salah bikin ritual jadi manggil kuntilanak coba. Iya. Dan aku yakin bahwa ritual apapun yang kita lakukan bisa saja sebagai hal yang memanggil sosok seperti itu. Karena kayak banyak kan rumor-rumor kalau misalnya kita melakukan sesuatu secara senonoh, itu bisa menarik atraksi makhluk seperti itu. Would you ever try it?
No, do you want to? No, it's too much trouble. Katanya doppelganger itu tidak memiliki bayangan atau cerminan. Jadi dia tuh cuma sosok yang kita lihat dari mata, tapi kamu nggak bisa ngeliat dia di kamera, di kaca, atau bayangannya pun tidak ada. Baru aja, I was just about to ask, kenapa nggak ada yang rekam gitu? Proof. Bagi sebagian orang, banyak yang skeptis tentang fenomena ini. Dan aku akan membahas tentang itu. Katanya, fenomena ini tuh lebih masuk akal kalau misalnya dikaitkan dan dijelaskan dengan secara sains. Hal itu merupakan gejala delusi atau skizofrenia. Ada juga yang menyebutkan sebagai gangguan pada otak yang disebabkan adanya stimulasi bersifat elektrik. Dan orang-orang yang kerap melihat doppelganger tidak bisa mengenali orang dekatnya. Kayak banyak kasus seperti itu. Jadi mereka mengaitkan itu sebagai kesalahan dalam otak mental mereka. illness gitu ya. Kondisi ini pernah dialami oleh seorang perempuan bernama Madame M pada 1932. Katanya, dia tak bisa lagi mengenali suaminya. Dan dia menganggap sosok suami yang ia lihat adalah doppelganger. Dan delusi ini sering dikaitkan dan disebut sebagai delusi Capgras. Biasanya orang-orang yang memiliki delusi ini mempercayai bahwa orang-orang yang mereka kenal itu telah digantikan oleh makhluk lain seperti doppelganger atau bahkan robot dan alien. But I feel like I'm always towards science as well. Jadi bisa jadi halusinasi or people, if they believe something is gonna happen, it will happen and they'll see it. Biasanya gitu gak sih? Kadang juga saat psikologi trik gak sih? Kadang kalau misalnya kita melihat seseorang terus kita merasa tidak mirip, tetapi orang-orang bilang, ih kamu mirip banget sama dia. Dan at the end kita merasa kayak, iya juga ya, kita mirip ya. Padahal kan sebelumnya kita gak merasa itu mirip gitu. Kayak bias effect gitu kan. Kayak terinfluensi dari luar gitu. And that's it guys from today episode. Kalian pernah gak sih mencoba ritual memanggil kembaran gaib kalian, atau kalian pernah juga melihat sosok yang mirip seperti kalian tapi bukan kembaran dari lahir, melainkan sosok yang tidak pernah kalian temui sebelumnya dan gaib? Atau juga kalian pernah mendengar cerita dari orang-orang lain yang melihat seseorang yang bukan sebenarnya dia? Kalau aku sih sering ya mendapati cerita itu. Kamu sering gak ngedengar? Di sosmed aja sih dengarnya, but not with my closest people, my closest friends, family, nggak pernah dengar. But the story of your mom creeped me out. Itu serem. Aku juga anjir. I don't know why, tapi kayak mama aku sering banget ngalamin kejadian horor. Dan emang waktu itu mereka tuh tinggal di rumah yang banyak penghuninya. Orang-orang bilang kalau rumah itu banyak penghuninya. Dan waktu kayak keluarga papa aku pindah, terus kayak rumah itu dikontrakin, orang yang ngontrak di rumah itu tuh cerita kalau mereka ngalamin hal-hal yang aneh. Padahal mereka nggak pernah kayak sharing story gitu ya. Iya, kayak ada salah satu orang yang waktu itu anak-anaknya tuh deket sama aku gitu kan. Terus cerita katanya kakeknya yang tidur di kamar atas gitu, dia pernah ngerasa ada yang nepok pundaknya sakit banget. Tapi nggak ada siapa-siapa di kamar itu, cuma dia sendiri. Serem banget ya. Iya, oh my god, serem. I wanna go to your house and see. Yeah, let's go. See if she's telling the truth or not. Maybe we should flop there. Yeah. Like kita nggak usah jauh-jauh pergi ke tempat-tempat yang kayak goa atau kayak yang apa? Village haunted house village Inunaki. Pergi ke rumahnya Diski aja. And that's it guys for today. I hope you like this episode. Kalau kalian menyukai cerita-cerita mistis, horror, urban legend, kalian bisa nonton episode channel kita Talk Tales di YouTube, Spotify, Apple Podcast dan tempat lainnya ya. Setiap hari Selasa dan Jumat. Bye bye.